Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan 3 ini, yaitu kita akan membahas tentang membuat atau pemrograman web client. Yang kita bahas di sini adalah cara menggunakan tag HTML dan atribut standar W3C. Oke, capaian dari kalau Anda nanti mempelajari ini, harapannya adalah mahasiswa mampu menggunakan tag HTML dan atribut sesuai dengan standar W3C untuk menyusun konten web. Pembahasan yang akan kita bahas itu pertama, aturan penulisan tag dan atribut HTML, lalu tag hyperlink atau tautan, lalu kemudian tag list, list daftar menggunakan OL, UL, LI, tag format konten, ada strong, EM, sub dan sub. Kemudian yang pertama itu kita akan bicarakan tentang penulisan tag. Nah, ini di awal-awal dulu juga sudah, mungkin pertemuan 2 sudah ada sebetulnya, tapi sebaiknya kita memang bahas lagi secara rinci. Nah, jadi beberapa tag paling banyak digunakan itu ada penulisan awal tag yang kasih tanda merah, isi tag, lalu akhir dari tag. Contoh misalnya, ini awal tag HTML diakhiri, dia mempunyai pasangan, jadi awal dan akhiran. Lalu kemudian di dalam HTML ada body, kemudian punya pasangan awal akhiran, lalu di dalamnya ada konten. Nah, ini konten ya. Konten pun di dalamnya bermacam-macam format. Format itu akan mengikuti tag yang dibutuhkan nanti. Ini misalnya ada judul heading 1 misalnya seperti ini. Nah, penulisan ini tidak bisa ditulis sembarangan. Jadi kalau ring atau awal akhirnya itu overlap, nah itu salah. Jadi harus sepasang, di dalamnya itu nanti akan berlaku aturan tag tersebut. Nah, ini yang jadi walaupun ini ditulis secara horizontal itu, maka ada awalan akhiran. Ada juga yang ditulis dengan vertikal begini karena barangkali nanti di dalam tag itu terdapat blok beberapa baris perintah. Jadi sebaiknya memang dituliskan awal akhir yang menggunakan paragraf seperti ini biar kita bisa memahami bagaimana kalau ada terjadi kesalahan. Jadi awal di mana, akhirnya di mana. Oke. Nah, atribut tag HTML ya. Nah, atribut HTML memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Jadi apa itu atribut? Kita coba lihat. Semua elemen HTML bisa memiliki atribut. Lalu kemudian atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen. Lalu kemudian atribut selalu ditentukan di bagian tag awal. Jadi tag awal itu nanti di dalamnya ada atributnya. Lalu kemudian atribut biasanya datang dalam pasangan nama nilai seperti name sama dengan value. Nama tag atributnya apa, nilainya apa ya, nama atributnya nilainya apa. Oke, beberapa penggunaan contoh ya, ini misalnya semua elemen HTML dapat dimiliki semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Nah, atribut href di dalam tag A
ini untuk menentukan URL halaman link. Lalu atribut src di dalam tag img menentukan path gambar yang akan ditampilkan. Tag width dan height di dalam tag img memberikan informasi ukuran gambar. Jadi gambar nanti yang kita tampilkan di halaman web itu kita bisa tentukan lebar dan tingginya. Tentunya ini ukurannya menggunakan pixel. Oke, atribut alt dan img itu menyediakan teks alternatif, teks alternatif untuk gambar ya di dalam img. Lalu kemudian style atribut digunakan untuk menambahkan gaya atau istilahnya CSS style untuk elemen seperti warna, font, ukuran dan lebih lainnya ya. Jadi atribut-atribut itu bisa dituliskan langsung ke tagnya atau kita buat di dalamnya ada stylenya atau kita buat CSS sendiri dalam bentuk file. Lalu atribut lang, atribut dari HTML, tag menyatakan bahasa halaman web. Oke. Lalu atribut file, atribut yang mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang elemen. Nah berikutnya adalah kita akan coba untuk membuat atribut contoh ya. Ini ada misalnya ada background dan BG color ya. Nah background itu untuk menambahkan gambar di latar belakang. Gambar tersebut adalah berupa file yang kita siapkan ya, dalam bentuk JPG atau PNG atau PCX atau lainnya. Nah kalau BG color itu untuk menambahkan warna latar, jadi beda. Kalau background tadi bisa dalam bentuk file gambar, tapi kalau BG color itu warna latar. Tentunya warna itu nanti mengikuti dari aturan nilai-nilai warna dengan merujuk ke aturan true color ya, true color. Jadi ada red, green, blue, jadi 3 warna, campuran dari 3 warna red, green, blue. Tapi ada beberapa warna yang sudah dituliskan, ada green, ada white, ada blue, ada yang lain. Tapi kalau kepengen warnanya lebih detail itu memang dituliskan dengan menggunakan 3 komponen tadi, red, green, blue dengan angka heksadesimal. Nah contoh berikut adalah misalnya saya akan membuat halaman web, lalu kita beri background gambar. Nah, ini gambarnya saya beri nama logo BG. Nah kemudian kalau yang contoh kedua ini sebuah halaman body atau di latar belakang web tersebut diberi warna. Jadi kalau yang atas ini backgroundnya pakai gambar, kalau yang bawah ini backgroundnya pakai warna hijau gitu. Oke. Nah ini contoh, misalnya ini ada halaman web, terus kemudian terdapat konten ya, dalam abad ke-20 ini dunia banyak diwarnai dengan berbagai kemajuan. Nah ini misalnya. Lalu kemudian karena kita meletakkan body itu adalah isi konten ini dalam halaman web, lalu kemudian di dalamnya body itu kita warnai warna latarnya dengan tulisan blue itu, maka hasilnya seperti ini. Oke. Lalu contoh kedua adalah bagaimana background dengan menggunakan gambar atau menggunakan image. Nah tentunya pada saat kita membaca gambar itu harus disesuaikan
atau kita harus sesuaikan letak gambar itu ada di folder mana. Jadi kebetulan di sini kalau gambar tersebut terletak di folder yang sama dengan dokumen HTML-nya ini, langsung dituliskan seperti ini. Tapi nanti kalau gambarnya itu terletak di folder lain, Anda harus sertakan path foldernya di sini. Jadi nanti kalau gambarnya di beda tempat lalu dipanggil langsung ya nggak ketemu gitu ya. Nah, lalu contoh misalnya di bawah ini gambar ini saya membuat agak sedikit samar karena untuk background. Nanti kalau gambarnya terlalu terang justru malah mengganggu kontennya ya. Disamarkan gambarnya biasanya untuk kalau di dokumen-dokumen ada watermark misalnya gitu. Nah, ini watermarknya misalnya kita ada tulisan Stimik Angkakom Yogyakarta gitu dengan logonya seperti ini, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini jadi dengan menggunakan gambar yang ukuran sekian kecil lalu didefinisikan sebagai background, maka dia akan menggambar ulang ke samping dan ke bawah sesuai dengan lebar halaman. Nah, lebar halaman. Jadi akan digambar ulang-ulang. Jadi kesannya kalau lihat di sini kayak latar belakangnya kayak batik gitu ya. Nah, ini batik tapi ada tulisannya gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang. Jadi tentunya di sini kenapa bisa begini ya? Kita harus buat backgroundnya supaya nanti kalau digambar ulang itu kesannya jaraknya sama gitu, kayak banyak padahal cuma satu gitu. Oke, saya kira cukup mudah gitu. Berikutnya adalah tautan. Tautan disebut dengan hyperlink, tag gitu, tag hyperlink. Nah, itu biasanya dengan menggunakan tag bernama A. Nah, tautan ditemukan di hampir semua halaman web. Jadi beberapa halaman web yang ada pasti ada tautan. Entah tautan itu terkait dengan web luar atau di tempat orang lain atau ada di dalam lingkungan web itu sendiri. Nah, link atau tautan memungkinkan pengguna untuk mengklik dari halaman ke halaman. Jadi misalnya kita mempunyai tautan daftar isi sebuah buku. Nah, nanti per bab dikasih link atau tautan. Jadi kalau buka buku tuh nggak langsung 300 halaman sekali buka gitu. Nah, misalnya seperti itu tadi. Jadi kalau 300 halaman kan cukup besar ya. Artinya nanti dibuat tautan link, lalu kemudian setiap bab itu dibuat satu file gitu. Nah, itu diklik buka satu file, klik buka satu file. Nah, misalnya bisa begitu. Nah, saat Anda menggerakkan mouse ke atas tautan, panah mouse akan berubah menjadi tangan, gambar tangan. Jadi nanti kalau Anda browsing di web, terus ada warna biru biasanya, ada garis bawah, lalu Anda arahkan ke situ. Nah, lalu kemudian nanti mouse-nya itu ada gambar tangan, berubah jadi gambar tangan, berarti itu link. Bahkan tautan di sini tidak hanya berupa teks, tapi bisa berupa gambar atau image. Tapi nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi tidak semuanya ini kita membahas yang tautan tapi pakai tag. Oke. Nah, misalnya sintak penulisannya untuk mendirikan tag A itu, misalnya ini ada kurung karakter simbol lebih kecil A. Lalu harep sama dengan, nah ini adalah name-nya, ini nilai atributnya harep, nilainya https www.account.cd. Lalu kemudian yang di sini adalah tag tautannya ya, tag linknya yang akan muncul di halaman tadi. Oke, contoh. Nah, misalnya saya contohkan dua tautan ini yang mengarah ke sebuah server ya, sebuah server HTTPS dengan nama domain, tapi tautan yang di bawah ini mengarah hanya sebuah file ya, membuka sebuah file. Jadi
tautan bisa server atau link ke URL tertentu atau file yang itu ada di dalam di dalam web itu sendiri, jadi miliknya sendiri gitu ya, file miliknya sendiri. Dari hasil ini kita lihat bahwa untuk yang ketika mouse saya arahkan ke sini, baca di sini, nih tulisannya baca di sini gitu ya, maka di bawahnya di sini akan menunjukkan sebuah link. Nah, link kebetulan ini linknya adalah sebuah file, ya di file gitu ya. Tapi kalau linknya HTTP ya dia akan menunjukkan HTTP. Nah, ini misalnya contoh yang kedua, itu misalnya ketika mouse diarahkan ke sini, maka di bawahnya di sini menampilkan sebuah tautan www.agama.id, sehingga kalau ini diklik, halaman akan berubah menjadi tautan yang dimaksud atau link yang akan dikunjungi. Jadi inilah kelebihan dari dokumen web atau website, itu antara bagian satu dengan yang lain, bahkan beda tempat, beda server, itu saling terkait. Oke, lalu berikutnya adalah atribut SRC di dalam tag IMG. Nah, ini kaitannya dengan gambar. Nah, tag IMG digunakan untuk menampilkan gambar di halaman HTML. Lalu kemudian gambar tidak secara teknis dimasukkan ke dalam halaman web, tapi gambar ditautkan ke halaman web. Jadi sebetulnya gambar yang muncul di halaman web itu tidak seperti kayak kita membuat dokumen pakai MS Word gitu ya. MS Word itu kan kalau kita insert gambar, dia langsung bagian dari dokumen itu menyatu dengan gambar. Dokumen dengan gambar itu menyatu. Tapi kalau di web ini sebetulnya apa yang ada di halaman ada gambar itu sebetulnya dia hanya membaca sebuah file yang tersimpan di dalam server itu, lalu kemudian nanti tergabung tampilannya gitu ya, menggabungkan tampilannya. Jadi gambar yang ada di sana adalah file. Jadi kalau nanti ada tag, ada gambarnya, berarti ada filenya. Lalu kemudian selanjutnya tag IMG menciptakan ruang holding untuk gambar yang direferensikan. Jadi sebetulnya yang dimaksud holding itu ya direferensikan itu gambar itu diambil dari mana, dari bisa saja dari sebuah URL atau bisa saja dari folder. Oke, lalu tag IMG memiliki dua atribut. Nah, misalnya ada SRC menentukan jalur gambar atau link gambar atau letak gambar. Lalu kalau alt itu menentukan teks alternatif kalau gambar tidak tampil. Nah, sebenarnya masih ada yang lain nih. Gambar itu bisa ditampilkan dengan ukuran tertentu. Nah, tadi ada height dan width gitu ya, height dan width, jadi tinggi dan lebarnya berapa. Ini juga termasuk atribut itu nih, lupa nggak saya tuliskan, tapi di dalam contoh ada. Oke, contoh misalnya, nah ini jadi saya akan menampilkan seorang foto artis luar sana namanya Selena Gomez. Nah, di sini untuk menampilkan foto tersebut maka perintahnya adalah IMG SRC. Nah, ini SRC itu mengarah ke sebuah file yang kita siapkan, lalu kemudian ALT itu kalau misalnya gambar nanti tidak ditemukan maka yang akan muncul tulisan ini. Nah, lalu width 400 dan height-nya 225. Artinya di sini adalah gambar tersebut berapapun yang ada di file sini ukurannya, maka nanti akan ditampilkan oleh browser dengan ukuran sekian. Maksudnya gambarnya besar gitu. Nah, gambarnya besar nanti terus supaya tampilnya enggak melebihi halaman misalnya, itu bisa dikecilkan dengan menambahkan perintah tinggi dan lebarnya. Tinggi dan lebarnya. Namun di sini harus hati-hati,
supaya nanti tidak mengubah dari porsi ukuran perbandingan gambarnya. Jadi Anda harus perbandingkan ya. Kalau Anda balik widthnya dan lebar tingginya dan lebarnya Anda balik, nilainya nanti gambarnya bisa gemuk atau kurus kan gitu. Jadi ini harus hati-hati perbandingan, kecuali kalau gambarnya itu memang kotak, ukuran sama, lebar dan panjangnya sama gitu, lebar dan tingginya sama ya. Kalau berbeda itu nanti perbandingannya harus hati-hati, kalau enggak nanti malah gambarnya jadi berubah jadi jelek. Oke, contoh ini. Nah, ini hasil gambarnya yang ditampilkan ini semuanya file diambil dari sini, maka dia akan muncul gambar. Nah, ini adalah tingginya itu 255 pixel, lalu lebarnya 400 pixel. Oke, berikutnya adalah taklist. Untuk daftar taklist itu ada UL, OL, LI. Jadi UL, OL, LI ya, ini kaitannya. Kalau UL itu nanti seperti kalau kita menggunakan MS Word itu pakai bullet numbering ya, bullet numbering. Jadi ada yang bullet itu menggunakan contreng atau titik ya, bunder gede gitu, atau menggunakan nomor numbering, atau menggunakan huruf ABCD. Nanti sebenarnya di sana banyak nih yang saya bahas cuma ada dua nih, LI, UL gitu. Nah, taklist memungkinkan pengembang web untuk mengelompokkan sekumpulan item terkait dalam daftar. Lalu contoh misalnya di sini ada daftar menu makan, soto, gudeg, sop, daftar minum. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ketika saya menggunakan UL, maka di sini akan munculkan bullet. Kita menggunakan OL, maka dia akan memunculkan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau huruf A, B, A kecil, B kapital? Nah, itu nanti kalian cari. Sebetulnya banyak tutorialnya untuk kalian cari nanti kalau kombinasi dari ada huruf, ada angka dan sebagainya. Jadi di sini menggunakan yang dasar dulu lah gitu ya. Yang penting Anda paham. Oke, berikutnya adalah tag sub, dan sub pakai P dan sub pakai B ya. Sub ya. Sub ya. Sub itu mendefinisikan teks subscript. Nah, subscript itu kalau kita ingin menulis rumus-rumus kimia, rumus-rumus matematika, 2 pangkat atau H2O, maka angka 2 nya itu turun ke bawah. Kalau 2 pangkat X pangkat 2, lalu 2 nya akan naik setengah ke atas gitu ya. Nah, ini ternyata menyediakan di dalam tag HTML. Tag subscript itu muncul setengah karakter di bawah garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil gitu ya. Nah, lalu berikutnya tag subscript dapat digunakan untuk rumus kimia, misalnya seperti H2, 2-nya setengah di bawah lalu O. Lalu kemudian yang tab sub yang pakai B, kebalikan dari sub yang pakai B ya, misalnya ini rumus 2 X pangkat 2 ya, misalnya gitu ya. Lalu contoh misalnya, nah ini dari naskah ini misalnya dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras adalah dalil matematika dan seterusnya. Maka di sini akan membuat sebuah rumus dengan menggunakan, nah misalnya akan jadi seperti ini, A pangkat 2 plus E pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, ini jadi untuk menuliskan rumus seperti ini butuh perintah tag subscript gitu ya, subscript dan yang subscript yang di atas atau subscript yang di bawah. Oke, berikutnya adalah strong. Strong itu kalau diterjemahkan kuat, digunakan untuk menentukan tag yang kuat. Kuat artinya di sini adalah dalam penekanan tebal gitu ya.
konten di dalamnya biasanya ditampilkan dengan huruf tebal. Contoh misalnya mencoba tak strong, rajin, pangkal pandai, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, yang bukitnya di sini ditekankan dengan menggunakan tak strong. Maka di sini kita lihat bedanya dengan tak yang lain. Ini bukit. Misalnya tak tersebut juga ada tak di dalam tak. Misalnya kita ingin menampilkan tebal, miring, tebal, miring. Nah, ini misalnya nih kepo, ingin tahu aja lu misalnya gitu. Keponya dibuat miring tebal. Maka di sini ada B, lalu B ini I. Nah, I italik, italik itu miring, B itu bold. Nah, selain strong itu sama juga, bold juga nih ya, tergantung pakai yang mana ya. Kayaknya kok menurut saya ya kalau saya amati sama hasilnya gitu ya. Ya sama hasilnya, tapi kebanyakan kalau tebel itu menggunakan strong. Oke, lalu kemudian ada tag EM itu digunakan untuk menentukan tag ditekankan. Konten di dalam biasanya ditampilkan dalam huruf miring. Lalu pembaca layar akan mengucapkan kata EM dengan penekanan atau menggunakan tekanan verbal. Nah, ini kaitannya dengan verbal. Misalnya nih contoh, the ML man, you have to hurry up, he can't live life like this. Nah, misalnya kalau di sini penekannya have dengan, karena ini di awal dan diakhiri dengan tag M gitu, maka dia akan dicetak dengan miring, walaupun miring tadi bisa menggunakan italik juga gitu ya. Lalu cannot, cannot ya, cannot ini juga begitu, ini untuk verbal. He cannot live like this, misalnya seperti itu. Oke, demikian pertemuan kali ini, saya kira cukup mudah gitu ya. Sebetulnya itu bagian dari sebagian kecil menurut saya gitu. Sebenarnya kalau dibahas luas banget, banyak gitu, karena beberapa tag itu mempunyai atribut yang cukup lengkap gitu ya sebenarnya. Jadi kapan tag atribut-atribut kita gunakan atribut itu, maka ya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang jelas seperti itu. Nah, ini untuk referensi Anda bisa membaca di www.3school.com ya, tentang tag ya, di sana cukup lengkap. Oke, terus kemudian coba Anda buat halaman web dengan isi biodata Anda masing-masing, sertakan foto. Ya, biodata itu apa tuh isinya? Nama, alamat, tanggal lahir, misalnya riwayat pendidikan, misalnya hobi, misalnya gitu ya. Nah, itu sajalah gitu ya. Nanti ada fotonya dan sebagainya. Coba gunakan tag-tag sesuai yang pernah Anda pelajari gitu ya, disesuaikan, mungkin diberi warna dan sebagainya ya, silahkan aja untuk berkreasi sendiri gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan lewat WA Japri ke saya, atau lewat forum, atau lewat mungkin di video ini di YouTube ada kolom komentar, jadi Anda bisa masukkan kolom komentar di sana. Oke, kalau begitu pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.